Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua masih semangat dan masih diberi kesehatan. Ya anak-anakku semua, masih di Animatik Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang, di Animatik kenal matematik. Ya anak-anakku, pada kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu persamaan kuadrat, di mana materi yang pertama yang mau kita bahas ialah konsep persamaan kuadrat. Ya, tujuan dari video ini nanti kalian diharapkan dapat yang pertama yaitu dapat memahami bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat membedakan mana yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung ke pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan berorde 2. Maksudnya apa? Maksudnya ialah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Kemudian bentuk umum dari persamaan kuadrat ialah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ada tanda sama dengannya ya, karena persamaan. Kemudian dari pengertian tadi bahwa persamaan kuadrat ialah pangkat tertingginya adalah 2. Di sini terlihat variabel yang pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Ya, inilah bentuk umum persamaan kuadrat. Supaya lebih jelasnya, di sini Ibu berikan contoh soalnya ya. Yang A, pertanyaannya ialah di antara persamaan berikut manakah yang termasuk persamaan kuadrat? Kemudian tentukan nilai A, B, dan C-nya. Soal yang pertama yaitu X kuadrat dikurangi 2X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 tambah X dikurangi 1 sama dengan 0. Yang ketiga 7P dikurangi 12 dikurangi 3P pangkat 2 sama dengan 0. Dan persamaan yang keempat adalah X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Yuk kita jawab satu persatu ya. Yang pertama, X pangkat 2 kurangi 2X tambah 3 sama dengan 0. Coba perhatikan ke sini. Di sini terlihat bahwa variabel pangkat tertingginya pada persamaan ini ialah pangkat 2. Berarti persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Yuk kita sekarang tentukan nilai A-nya. Nilai A itu adalah angka di depan variabel yang pangkat 2. Di sini berarti untuk nilai A-nya adalah tidak tertulis, berarti sebenarnya ada angka 1. Kemudian kita tentukan lagi nilai B. Nilai B itu adalah angka di depan variabel yang berpangkat 1. Berarti di sini nilai B-nya adalah, kita lihat,
angka di depan X adalah angka negatif 2. Kemudian nilai C itu adalah suatu angka yang tidak memiliki variabel atau bisa disebut juga konstanta. Pada persamaan ini berarti nilai C-nya adalah 3. Kemudian kita lanjut ke persamaan yang kedua. X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah X dikurangi 1 sama dengan 0. Di sini terlihat suatu variabel pangkat yang tertingginya adalah pangkat 3. Seperti pada pengertian tadi di awal bahwa persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya adalah 2. Karena ini pangkat tertingginya adalah 3, maka persamaan ini bukan termasuk persamaan kuadrat. Ya, paham ya anak-anak? Kita lanjut lagi ke persamaan yang ketiga. 7P dikurangi 12 dikurangi 3P pangkat 2 sama dengan 0. Bisa kalian lihat ya, persamaan ini ada variabel P. Pangkat tertingginya adalah 2. Nah, karena pangkat tertingginya adalah 2, maka persamaan ini adalah persamaan kuadrat. Jadi kita tentukan nilai A-nya ya. Nilai A-nya ini adalah angka di depan variabel yang pangkatnya 2. Di persamaan ini maka bisa kita lihat bahwa A-nya adalah negatif 3. Nilai B-nya adalah angka di depan variabel yang pangkatnya 1, yaitu P. Berarti nilai B-nya adalah 7. Dan C-nya adalah suatu konstanta ya. Di sini nilai C-nya adalah negatif 12. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Lanjut kita ke persamaan yang keempat. Persamaannya adalah X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Sudah terlihat jelas ya di sini variabel yang pangkatnya tertinggi adalah pangkat 2. Berarti persamaan tersebut adalah persamaan kuadrat. Langsung kita tentukan nilai A-nya. Di depan X kuadratnya ada angka 1. Bagaimana dengan nilai B-nya? Di sini tidak ada variabel yang pangkatnya 1 ya. Berarti nilai B-nya adalah 0. Lalu bagaimana dengan nilai C-nya? Nilai C-nya itulah konstanta yang tidak ada variabelnya. Di sini terlihat konstantanya atau C-nya adalah negatif 25. Nah, dari contoh-contoh soal ini Ibu harap kalian dapat memahami ya, mana yang termasuk persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Syaratnya adalah variabel yang pangkat tertingginya adalah berpangkat 2. Sekarang contoh soal yang kedua ya, yang B. Pertanyaannya adalah ubahlah persamaan berikut ke bentuk umum persamaan kuadrat. Yang pertama persamaannya ialah X pangkat 2 sama dengan negatif 5X ditambah 2. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3 dikalikan oleh X tambah 1 sama dengan X dikalikan oleh 8 dikurangi X. Mari kita jawab bersama ya, satu persatu. Persamaan yang pertama. Persamaan tersebut mau kita ubah ke bentuk umum persamaan kuadrat. Berarti kita buat sama dengannya adalah sama dengan 0. Supaya menghasilkan sama dengan 0, maka ruas kanan kita habiskan.
Di sini negatif 5x-nya supaya habis berarti ditambah 5x. Kemudian angka 2 mau kita buat 0, maka angka 2 tersebut dikurangi 2. Karena ruas kanan ada penambahan yaitu 5x dikurangi 2, maka ruas kiri pun sama. Berarti x kuadratnya itu ditambah 5x dikurangi 2. Sehingga x pangkat 2 ditambah 5x kurangi 2 sama dengan 0. Ya, kesimpulannya jadi bentuk umum persamaan kuadratnya pada soal pertama ialah x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, kemudian kita kerjakan soal yang kedua. Di sini ada 3 dikalikan oleh x tambah 1 sama dengan x dikalikan oleh 8 kurangi x. Langkah pertama kita buka kurungnya dulu ya. Di sini ada 3 kali x jadi 3x. Kemudian 3 dikali positif 1 adalah plus 3. Sama dengan x kali 8 adalah 8x. X dikali negatif x jadinya adalah negatif x pangkat 2. Nah, persamaan tersebut mau kita ubah dalam bentuk umum persamaan kuadrat, berarti kita mau merubah menjadi x sama dengan 0. Ruas kanan kita buat sama dengan 0, maka yang 8x supaya sama dengan 0 adalah dikurangi 8x. Negatif x pangkat 2 supaya hasilnya habis atau sama dengan 0, maka negatif x kuadratnya ditambah x kuadrat. Nah, ruas kanan dikurangi 8x ditambah x kuadrat, maka ruas kiri pun sama, yaitu x kuadrat dikurangi 8x. Kemudian ditambah 3x ditambah 3. Di sini ada yang sejenis ya, maka bisa kita selesaikan atau kita sederhanakan, yaitu negatif 8 ditambah 3 sama-sama variabelnya adalah x, sehingga negatif 8 ditambah 3 itu hasilnya adalah negatif 5. Maka persamaannya berubah menjadi x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3 sama dengan 0. Kesimpulannya adalah jadi bentuk umum persamaan kuadratnya pada soal yang kedua adalah x pangkat 2 kurangi 5x tambah 3 sama dengan 0. Ya, alhamdulillah materi untuk konsep persamaan kuadrat telah Ibu terangkan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Ibu ucapkan terima kasih karena telah belajar dengan baik. Selalu tonton Animatik Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.